Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kamu sebagai pebisnis merasa bingung, kok cara deketin satu pelanggan dengan pelanggan lain bisa beda banget ya hasilnya? Ada yang langsung beli, ada yang nanya-nanya terus nggak jadi, ada juga yang nawarnya sadis banget. Nah, itu karena setiap konsumen itu unik. Memahami tipe-tipe mereka adalah kunci emas buat ningkatin penjualan dan membangun loyalitas. Hari ini, kita akan kupas tuntas tipe-tipe konsumen yang sering kita temui. Plus, saya akan kasih 20 pertanyaan jitu untuk membantu kamu mengidentifikasi mereka. Dengan tahu cara membaca pelanggan, kamu bisa kasih pelayanan yang pas dan bikin mereka auto-repeat order. Yuk, kita mulai dari tipe yang pertama. Tipe pertama adalah si cepat dan praktis. Konsumen ini nggak suka basa-basi. Mereka sudah tahu apa yang mereka mau, butuh solusi cepat dan efisien. Waktu adalah uang bagi mereka. Kalau website kamu lemot atau proses check-out-nya ribet, mereka bisa langsung kabur. Mereka nggak terlalu peduli sama detail teknis yang rumit. Yang penting produknya berfungsi dan masalah mereka selesai. Lalu, bagaimana cara melayani si cepat dan praktis ini? Pastikan informasi produkmu jelas dan to the point. Tampilkan keunggulan utama dengan singkat. Proses pembelian harus semudah mungkin. Kalau bisa sekali klik. Tawarkan opsi pengiriman ekspres, mereka pasti suka. Kuncinya adalah kecepatan dan kemudahan. Jangan ajak mereka ngobrol ngalor ngidul, langsung tawarkan solusi. Sekarang, kita lanjut ke tipe kedua, kebalikannya nih, si teliti dan analitis. Konsumen tipe ini adalah seorang detektif. Sebelum membeli, mereka akan riset habis-habisan. Mereka bandingin spesifikasi, baca semua review, nonton video unboxing, sampai cari tahu reputasi brand kamu. Mereka butuh banyak data dan bukti untuk yakin bahwa produkmu adalah pilihan terbaik. Buat ngadepin si teliti, kamu harus siapin amunisi lengkap. Sediakan deskripsi produk yang super detail. Tampilkan testimoni, studi kasus, atau sertifikasi kalau ada. Jawab setiap pertanyaan mereka dengan data yang akurat. Transparansi adalah segalanya bagi mereka. Kalau kamu bisa meyakinkan mereka dengan fakta dan logika, mereka nggak cuma akan beli, tapi juga bisa jadi pelanggan yang sangat loyal. Tipe ketiga, favorit banyak orang, si pemburu diskon. Sesuai namanya, motivasi utama mereka adalah harga. Mereka rela nungguin tanggal kembar, midnight sale, atau ngumpulin voucher demi dapat penawaran terbaik. Mereka sangat sensitif terhadap harga dan promosi. Ada diskon nggak? Adalah pertanyaan wajib mereka. Gimana cara menarik hati si pemburu diskon? Tentu saja dengan promosi yang menarik. Tawarkan paket bundling, diskon persentase, gratis ongkir, atau program cashback. Buat program loyalitas di mana mereka bisa kumpulin poin untuk dapat potongan harga. Komunikasikan promosi kamu secara jelas di semua channel. Mereka ini bisa jadi duta promosi gratis loh, karena suka nge-share info diskon ke teman-temannya. Berikutnya, tipe keempat adalah si loyal dan emosional. Konsumen ini membeli bukan cuma karena produknya, tapi karena rasa. Mereka merasa terhubung dengan brand kamu. Mungkin karena pelayanannya yang ramah, atau karena nilai-nilai brand kamu sejalan dengan nilai mereka. Hubungan personal sangat penting bagi mereka. Untuk menjaga si loyal, berikan pelayanan yang personal dan tulus. Ingat nama mereka, tanyakan kabar, atau berikan ucapan di hari spesial. Ajak mereka terlibat, misalnya dengan meminta feedback atau menjadikan mereka bagian dari komunitas brand. Apresiasi kecil seperti bonus tak terduga bisa bikin mereka makin cinta sama brand kamu. Mereka adalah aset berharga yang akan membela brand kamu mati-matian. Tipe kelima adalah si ragu-ragu atau si bingung. Konsumen ini sebenarnya tertarik, tapi ada sesuatu yang menahan mereka. Mungkin mereka takut salah pilih. Khawatir produknya nggak sesuai ekspektasi, atau sekadar butuh dorongan ekstra. Mereka sering banget masukin barang ke keranjang, tapi nggak pernah check out. Cara membantu si ragu-ragu adalah dengan menghilangkan keraguan mereka. Tawarkan garansi uang kembali atau kebijakan retur yang mudah. Sediakan layanan customer service yang responsif untuk menjawab semua kekhawatiran mereka. Testimoni dari pelanggan lain yang punya masalah serupa bisa sangat membantu. Berikan sedikit urgency seperti stok terbatas atau diskon berakhir malam ini.
bisa jadi pemicu yang mereka butuhkan untuk akhirnya klik tombol beli. Terakhir, ada si trendsetter atau si paling update. Mereka selalu ingin jadi yang pertama punya produk terbaru. Mereka suka hal-hal yang inovatif, unik, dan lagi viral. Bagi mereka, status dan pengalaman memiliki sesuatu yang baru itu sangat penting. Mereka nggak terlalu sensitif sama harga, asalkan produknya keren dan bisa dipamerin. Untuk menarik perhatian si trendsetter, produkmu harus punya wow factor. Tonjolkan inovasi dan keunikan produkmu. Gunakan influencer yang relevan untuk menciptakan hype. Tawarkan program pre-order eksklusif atau edisi terbatas. Buat mereka merasa spesial karena jadi orang pertama yang memiliki produkmu. Mereka adalah papan iklan berjalan yang efektif di media sosial. Nah, setelah tahu ke-6 tipe konsumen tadi, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita tahu pelanggan kita termasuk tipe yang mana? Tenang. Saya sudah siapkan 20 pertanyaan kunci yang bisa kamu tanyakan, baik secara langsung, lewat survei, atau kamu simpulkan dari perilaku mereka. Pertama, pertanyaan untuk mengidentifikasi motivasi pembelian. 1. Apa faktor terpenting bagi Anda saat memilih produk ini? Harga, kualitas, kecepatan, atau merek? 2. Apa masalah utama yang ingin Anda selesaikan dengan produk kami? 3. Apa yang membuat Anda ragu untuk melakukan pembelian saat ini? 4. Seberapa penting ulasan dari pelanggan lain bagi Anda? 5. Apakah Anda sering mencari kode promo atau diskon sebelum membeli? Selanjutnya, pertanyaan untuk memahami proses pengambilan keputusan mereka. Dari mana Anda pertama kali mendengar tentang produk kami? 7. Berapa lama biasanya Anda mempertimbangkan sebelum membeli produk seperti ini? 8. Informasi apa lagi yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan? 9. Apakah Anda membandingkan produk kami dengan merek lain? Jika ya, dengan merek apa? 10. Seberapa penting bagi Anda untuk mencoba atau melihat produk secara langsung sebelum membeli? Lalu, pertanyaan untuk menggali hubungan mereka dengan brand. 11. Apa yang membuat Anda memilih berbelanja di toko kami lagi? 12. Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan kami kepada teman atau keluarga? 13. Apakah Anda mengikuti akun media sosial kami atau berlangganan newsletter kami? 14. Pengalaman seperti apa yang akan membuat Anda menjadi pelanggan setia? 15. Apakah Anda tertarik untuk menjadi orang pertama yang tahu tentang produk baru kami? Dan terakhir, pertanyaan untuk observasi perilaku pasca pembelian. 16. Seberapa puaskah Anda dengan kecepatan pengiriman kami? 17. Apakah Anda membaca petunjuk penggunaan produk secara detail? 18. Apakah Anda pernah meninggalkan ulasan untuk produk yang Anda beli? 19. Seberapa sering Anda menggunakan produk kami sejak membelinya? 20. Apakah Anda tertarik bergabung dengan program loyalitas atau komunitas kami? Dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, kamu bisa membuat peta konsumenmu. Misalnya, jika pelanggan menjawab harga pada pertanyaan pertama dan iya pada pertanyaan kelima, kemungkinan besar dia adalah si pemburu diskon. Kalau dia butuh banyak info teknis dan membandingkan banyak merek, dia adalah si analitis. Ingat, seorang pelanggan bisa jadi gabungan dari beberapa tipe, tergantung produk dan situasinya. Kuncinya adalah fleksibel. Dengan memahami siapa yang kamu hadapi, kamu bisa menyesuaikan gaya komunikasi, penawaran, dan pelayananmu. Ini bukan tentang manipulasi, tapi tentang memberikan pengalaman terbaik yang relevan bagi setiap individu. Hasilnya, pelanggan senang, bisnis pun berkembang. Semoga pembahasan mendalam tentang tipe-tipe konsumen ini bermanfaat ya buat kalian semua, para pebisnis hebat di luar sana. Coba deh mulai observasi pelangganmu dan kategorikan mereka. Kamu akan kaget betapa efektifnya strategi ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu merasa terbantu. Komen di bawah tipe konsumen mana yang paling sering kamu temui. Dan pastinya subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan tips-tips bisnis keren lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.